Yo yo yo, halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Renegade Immortal. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, setelah kehancuran negara Nan yang direbut oleh negara salju kemarin, Wang Lin yang masih selamat dari pertempuran benar-benar dibuat kaget. Nyatanya semua manusia di negara salju sudah dipenuhi oleh aura kematian. Selain itu, selama setahun Wang Lin menjelajahi negara salju, ia pun sadar kalau di negara ini tak ada keluarga kekaisaran. Yang ada setiap kotanya dimiliki oleh seorang kultivator hebat. Yang ternyata di negara salju manusia panah adalah budak dan kultivator adalah raja. Satu-satunya kegunaan mereka hanyalah melayani kultivator dan dipaksa untuk membuat sebuah patung es. Tapi meskipun Wang Lin tak suka dengan tempatnya, tak bisa dipungkiri negara salju adalah tempat yang sangat bagus untuk ia memahami makna kematian dari konsepsi hidup dan mati. Apalagi patung es yang dibuat manusia ini akan diukir lagi oleh sebuah formasi khusus dan akan diaktifkan dengan suatu metode rahasia agar bisa dikendalikan. So, jadi Wang Lin ternyata sudah diam-diam mempelajari metode patung es ini. Tapi sampai detik ini ia masih belum memahami inti aslinya. Tentunya jika ia bisa memahaminya sepenuhnya, patung-patung miliknya juga pasti bisa menjadi senjata yang bagus. Sementara itu, para anggota inti dari negara salju ternyata masih menyelidiki tentang sisa-sisa kultivator dari 4 aliansi sekte. Meski begitu, mereka juga sedikit bertanya-tanya karena memang sudah 7 tahun lamanya para tetua utama dan Hongdi masih belum kembali dari negara Jusung. Di sisi lain, demi memahami esensi dari patung es, Wang Lin berencana untuk menyamar. Ia sadar kalau negara salju terbagi menjadi beberapa kota dan dipimpin oleh setiap kultivator kuat. Tapi Wang Lin langsung memilih satu kota yang pemimpinnya cukuplah lemah. Dia adalah Sun Soyui, pemimpin kota 72 yang hanya di ranah pembentukan inti. Saat itulah, tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin langsung merasuki pria tersebut dan meminjam identitasnya. Seketika Wang Lin yang menggunakan tubuh dari tetua Sun benar-benar dibuat kaget. Di mana berdasarkan ingatannya, tetua Sun memiliki 3 murid yang diantaranya adalah 1 perempuan. Tapi dengan piciknya murid perempuan ini selalu melayani tetua Sun. Dan itu sudah menjadi hal yang wajar di kota yang bejat ini. Wang Lin lalu menyuruh murid tersebut untuk memperlihatkan pengendalian patungnya. Ternyata untuk membuat boneka patung es ini, mereka harus memasukkan sebuah pemulung salju, lalu diaktifkan lagi menggunakan teknik es jernih dari negara ini. Di mana untuk melatih teknik es jernih sendiri mementingkan pelatihan hati. Karena memang tekniknya akan menggunakan es sebagai tulang dan menggunakan salju untuk memadatkan hati sehingga akan terbentuklah sebuah jiwa yang bisa ditanamkan ke dalam patung tersebut. Tak lama murid pertama pun juga datang. Ia langsung mengabarkan kalau persembunyian dari sisa-sisa kultivator 4 aliansi sekte sudah berhasil ditemukan. Sontak tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin pun langsung turun tangan sendiri. Bahkan melihat adanya sebuah penghalang yang berisikan 2 orang, Wang Lin langsung menerobosnya. Hal itu membuat muridnya pun cukuplah kaget. Karena sebelumnya gurunya tak pernah mau mengurusi akan hal seperti ini. Kembali kepada Wang Lin di dalam goa, ia pun bertemu dengan 2 orang dari sekte Heihun. Chen Huan selaku tuan mudanya dan tetua Zoyun yang kemarin memang ikut berperang. Ternyata tetua Zoyun sudah diambang kematian. Ia menderita sebuah luka yang tak bisa disembuhkan sama sekali. Hal itulah yang membuat Chen Huan sampai mengemis memohon ampun kepada Wang Lin. Tapi jelas tetua Zoyun lah yang menyadari kalau Wang Lin bukan berasal dari negara salju. Saat itulah Wang Lin pun bilang kalau persembunyian mereka sudah ketahuan dan menyuruhnya untuk segera pergi. Wang Lin juga mengatakan kalau sebelumnya ia sudah 30 tahun tinggal di negara Nan.
Tapi di peperangan kemarin ia tak bisa membantu banyak. Jadi ia pun hanya bisa membantu sekarang dengan memberikan sejumlah pil kepada Tetua Zoyun. Tapi di sana Tetua Zoyun bilang jika memang ingin keluar sudah dari dulu ia bisa melakukannya. Namun karena ini adalah rumahnya dan ia pun lahir di negara ini, jadi meskipun harus mati ia akan mati di sini. Pada akhirnya Tetua Zoyun pun memberikan Wang Lin sebuah hadiah atas pemberian pilnya tadi. Hadiah itu adalah sebuah senjata yang digunakan oleh Xinghe dalam perang kemarin. Dan kemudian mereka pun segera bubar. Tetua Zoyun juga langsung menteleport muridnya ke perbatasan negara. Sementara ia sendiri berniat mengamuk lagi untuk terakhir kalinya. Tapi sayang, meskipun tak bisa melukai siapapun, amukan dari Tetua Zoyun setidaknya sudah bisa menghancurkan bagian luar dari negara tersebut. Dan kemudian Tetua Zoyun pun benar-benar menghembuskan napas terakhir. Wang Lin yang melihatnya akhirnya memahami kalau kematian juga memiliki perbedaan. Kematian yang disebabkan oleh rasa takut dan kematian yang lahir dari rasa berani. Tapi setelah amukan besar tersebut, 3 tahun pun sudah berlalu. Dijelaskan selama 3 tahun ini penelitiannya terhadap patung es sudah semakin dalam. Yang ternyata semakin banyak pembuluh salju di dalam patung, semakin kuat juga kekuatan dari patungnya. Bahkan jika kebablasan, patung bisa saja hilang kendali. Disinilah Wang Lin pun sadar kalau teknik es jernih sebenarnya adalah teknik yang sesat ya lur ya. Dan oleh sebab itulah ia mengganti pembuluh salju dengan pembuluh darah. Kemudian memadukan darah dengan konsepsi hidup dan mati untuk menciptakan patung naganya sendiri. Dengan ini karena pemahamannya sudah berhasil, Wang Lin langsung mengembalikan lagi identitas dari Tetua Sun dan segera melarikan diri. Di sana di perjalanan, karena pemahamannya tentang kematian sudah semakin dalam, Wang Lin berniat kembali ke kampung halamannya, yaitu negara Zhao untuk segera menembus kerana transformasi jiwa, ya kan? Sesampainya di negara Zhao, lagi-lagi keadaan sudah jauh berubah. Wang Lin menghampiri sebuah kuil yang sudah tidak berpenghuni. Tapi di saat itu juga lah Wang Lin juga bertemu dengan sekelompok pengembara yang juga ingin beristirahat. Salah satunya adalah seorang kultivator yang bernama Mozi. Di mana Mozi cukuplah misterius karena memang hanya dengan melihat Wang Lin, ia sudah mengetahui kalau Wang Lin sudah di puncak dari rana jiwa sejati dan tinggal selangkah lagi untuk naik rana. Tapi meskipun begitu, Wang Lin tetap menyamarkan identitasnya dan memperkenalkan diri sebagai Zheng Niu. Di sana mereka pun mengobrolkan soal banyak hal termasuk pemahaman langit dan bumi. Mozi bahkan menunjukkan konsepsinya kepada Wang Lin membuat Wang Lin pun cukuplah kaget. Yang ternyata konsepsi itu bisa dipelajari dan ditiru oleh orang lain. Tapi Mozi hanya bilang sekelas Wang Lin tak akan melakukan cara seperti itu. Jadi untuk memahami konsepsi sebenarnya ada 2 cara, yaitu meniru milik orang lain atau menciptakan konsepsi sendiri. Walaupun kedua metode ini sama-sama bisa mencapai kerana transformasi jiwa, tapi metode meniru konsepsi orang lain biasanya tak akan terlalu kuat jika dibandingkan dengan milik sendiri. Namun ketika melihat Wang Lin, Mozi sudah mengetahui kalau Wang Lin tak akan meniru konsepsi orang lain karena memang dari auranya saja Wang Lin pasti akan menciptakan prestasi besar, ya kan? Wede. Dan kemudian sebelum pergi, Mozi bilang menurut manusia panah kehidupan adalah menyalakan api, sedangkan kematian adalah kehancuran. Orang yang hancur pasti akan mati dan hati yang hancur pasti akan lupa. Yang ternyata konsepsi milik Mozi tadi adalah lupa. Selain itu, tak hanya dengan kata-kata, Mozi juga menganalogikan kehidupan dan kematian berdasarkan apa yang ada di kuil itu. Di mana jika patung dewa di sini masih ada, kehidupan pasti masih ada di tempat ini. Tapi karena patungnya sudah hancur, maka tak akan ada siapapun lagi dan ini disebut sebagai kematian. Saat itulah setelah mendengar semua celotehan tersebut, akhirnya setelah puluhan tahun lamanya, Wang Lin pun mengerti tentang prinsip hidup dan mati. Hujan terlahir dari langit dan mati akan kembali ke tanah. Di mana proses turunnya hujan itulah yang disebut sebagai kehidupan. Dan inilah konsepsi miliknya sendiri, yaitu konsepsi hidup dan mati.
Keesokan harinya, Wang Lin langsung bergegas ke ibu kota dan menghampiri lagi sebuah goa di pegunungan untuk meningkatkan ranang. Wang Lin bilang goa inilah yang menjadi saksi meningkatnya ia ke puncak rana kondensasi Qi. Jadi harus goa ini juga lah yang akan menjadi saksi meningkatnya ia ke rana transformasi jiwa, ya kan? Wede. Tapi sebelum melakukan penerobosan, dikarenakan tubuh aslinya masih terkekang oleh kondisi ekstrim, Wang Lin memutuskan untuk memisahkannya terlebih dulu. Ternyata sebelum tekniknya sempurna, Wang Lin memang tak akan bisa menyatu secara permanen dengan tubuh aslinya. Oleh sebab itulah Wang Lin pun terpikir dengan pelatihan dua arah. Tubuh klonnya akan fokus ke pelatihan kultivasi, sedangkan tubuh aslinya akan fokus melatih jalan dewa kuno. Karena salah satu syarat melatih tubuh dewa harus menghapus semua kultivasi, Wang Lin beneran menghapus semua kultivasi dari tubuh aslinya. Dalam sekejap, tubuh aslinya pun mengalami penurunan drastis. Bahkan kondisi ekstrim juga sudah dipadatkan menjadi sebuah bentuk pil. Lalu setelah tubuh aslinya tak memiliki kultivasi lagi, Wang Lin tetap memberinya kondisi ekstrim dan beberapa mutiara aura jahat agar tubuh aslinya bisa masuk ke jalan dewa kuno. Pada akhirnya, setelah beberapa hari berlatih, tubuh asli Wang Lin benar-benar berubah total. Rambutnya menjadi merah dan inilah tubuh dewa kuno bintang kedua. Sebuah tubuh yang benar-benar sekeras baja, ya kan? Tapi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tubuh asli Wang Lin langsung masuk ke dalam tanah untuk melanjutkan latihan dewa. Sedangkan tubuh cloning Wang Lin, kultivasinya tidaklah hilang sama sekali, melainkan ia akan tetap fokus ke jalan kultivasi, termasuk melakukan penerobosan ke ranah transformasi jiwa, ya lur ya. Dengan ini mereka pun berpisah dan fokus ke latihan masing-masing sebelum resmi menyatu lagi. Saat itulah dengan mengaktifkan konsepsi hidup dan mati, Wang Lin segera memulai penerobosannya. Di sisi lain, di sekte Suandao, kita pun akhirnya diperkenalkan oleh reinkarnasi dari Wang Zhou yang sekarang sudah di ranah pembentukan inti tahap terakhir. Jadi seperti yang kita tahu ketika Wang Zhou mengakhiri hidupnya kemarin, Wang Lin membawanya ke jalur reinkarnasi. Di sana mereka yang merasakan adanya kultivator yang ingin mencapai ke ranah transformasi jiwa, hampir semua orang di sekte Suandao mendekat ke goa Wang Lin. Yang ternyata ketika kultivator ingin mencapai ke ranah transformasi jiwa, kekuatan spiritualnya bisa dimanfaatkan oleh kultivator di bawahnya. Bahkan manusia panah sekalipun bisa mendapatkan manfaatnya. Apalagi Wang Lin dengan sengaja membagikan 10 kekuatan spiritualnya kepada manusia panah agar mereka bisa masuk ke jalur kultivasi juga. Dengan ini tak butuh waktu yang lama karena konsepsi sudah dipelajari. The King Wang Lin, si bocah kejam bersikap dingin, resmi menembus ke ranah transformasi jiwa. Dalam sekejap, semua kultivator sekte Suandao pun memberikan hormat. Mereka bahkan meminta agar Wang Lin tetap tinggal di sini dulu selama 100 tahun agar negara Zhao bisa meningkat menjadi negara kultivator tingkat keempat. Tapi Wang Lin langsung fokus ke reinkarnasi dari saudaranya Ike Wang Zhou, di mana ia langsung memberinya sebuah benih spiritual. Ia seolah mengingat semua kejadian di hidupnya dulu. Ia bilang jika Wang Zhou sudah mencapai ke ranah jiwa sejati nanti, ia pasti akan mengingat semuanya. Dan kemudian Wang Lin bilang kalau ia tak akan bisa tinggal di sini. Meski begitu, Wang Lin sudah menanamkan 10 benih spiritual yang terbentuk dari kekuatan dunia ke dalam tubuh 10 orang. Jadi, jika suatu saat ada seseorang yang ingin menerobos ke ranah transformasi jiwa, Wang Lin pasti akan kembali lagi untuk membantunya. Selain itu, Wang Lin juga meninggalkan patung immortal miliknya, di mana karena sudah dimodifikasi oleh pemahaman teknik salju kemarin, patung Wang Lin sudah bisa melindungi negara ini dari serangan negara-negara lainnya. Di sana Wang Lin pergi ke suatu tempat untuk mengambil lagi sarung pedang yang pernah ia temukan dulu. Dan sebelum benar-benar meninggalkan negara Zhao, tak lupa Wang Lin kembali ke rumah lamanya untuk memberitahukan keberhasilannya di depan nisan orang tuanya. Ia berjanji jika dirinya sudah mencapai ke ranah transformasi tubuh dan Situ sudah dibangkitkan, kedua orang tuanya pasti akan dibangkitkan juga. Pada akhirnya, karena salah satu cara untuk mencapai ke ranah transformasi tubuh adalah memanfaatkan energi dewa, tujuan Wang Lin pun sudah jelas, yaitu pergi ke dunia dewa menggunakan tungku hujan kemarin, ya kan?
Tapi sebelum itu, sadar kalau dunia dewa akan dipenuhi oleh kultivator yang hebat, Wang Lin melakukan persiapan terlebih dulu. Apalagi setelah peperangan di wilayah salju kemarin, ternyata bendera penghalangnya sudah tak ada lagi. Wang Lin lalu pergi ke alam pecahan bintang untuk membentuk lagi bendera yang baru. Selain itu, kesadaran yang ada di sana ternyata juga bisa memperkuat monster nyamuknya. Alhasil, tanpa banyak basa-basi lagi, dengan sekumpulan batu spiritual kelas top, Wang Lin pun segera memasuki tempat sang dewa kuno. Tapi Wang Lin hanya masuk ke ruang kehancuran saja agar tak terdeteksi oleh sang dewa Tosen, ya kan? Ternyata alasan Wang Lin ingin membentuk bendera di sini agar benderanya tak terkena cobaan langit. Dan benar saja, ketika 99 penghalang sudah diletakkan ke dalam bendera, cobaan langit memang muncul, tapi tak bisa menembus tempat tersebut. Menyadari akan hal itu, Wang Lin pun semakin memperbanyak penghalang di sana agar benderanya semakin kuat. Belum sampai di situ, mengingat senjata Pak Tua Domu yang bisa menjinakkan semua monster, Wang Lin juga berniat berburu monster terlebih dulu. Jadi cincin pengendali monster ini memang bisa mengendalikan semua monster apapun, tapi semakin kuat monsternya, semakin banyak juga kekuatan yang akan diserap. Dan secara kebetulan ketika sedang mencari monster, Wang Lin melihat monster naga ular yang sedang bertarung melawan monster katak petir. Katak petir sendiri adalah monster tingkat tinggi, berbanding jauh dengan monster naga ular yang sudah menjadi binatang buas. Tapi Wang Lin tak mau mengambil resiko lebih dan hanya menangkap monster katak petirnya. Bahkan ia langsung bergegas pergi kembali. Meski begitu, setibanya di luar, kekuatan Wang Lin benar-benar terkuras habis. Namun setidaknya ia beneran memiliki teman yang baru, yaitu sang katak petapa petir, ya kan? Tapi di sana monster nyamuk yang melihatnya malah merasa tersaingi, membuat mereka pun malah gelut, ya lur ya. Untungnya as a captain, Wang Lin segera menghentikannya. Ia juga menyuruh mereka untuk menjaganya karena memang Wang Lin berniat memulihkan diri terlebih dulu. Singkat cerita, 6 hari pun sudah berlalu. Tapi di sana seonggok kesadaran malah bersatu dan menyerang Wang Lin. Hal itu membuatnya pun sangatlah marah dan segera memasuki medan wilayah luar. Kebetulan di sebuah negara kecil yang bernama Wuwen, mereka baru ingin membuka jalur ke medan wilayah luar. Tapi sayang, di saat itu jugalah Wang Lin muncul dan menyerap habis semua roh di sana. Wang Lin juga memanfaatkan jalur itu untuk keluar dan menetap di negara tersebut sebelum memasuki dunia dewa, ya lur ya. Di sana di sebuah goa, karena semua persiapan sudah dilakukan, Wang Lin hanya fokus meningkatkan kultivasinya sembari membuatkan patung untuk Pak Tua Yunsung. Tak terasa 1 tahun pun sudah berlalu. Di sana di antara banyaknya senjata miliknya, Wang Lin masih tak bisa memahami sebuah teknik yang ia dapatkan di Laut Iblis dulu. Sampai tiba-tiba portal masuk menuju ke dunia dewa pun akhirnya resmi terbuka. Setiap orang hanya perlu menggunakan tungku hujannya agar bisa masuk ke sana. Pak Tua Yunsu yang melihatnya hanya mengatakan kalau persaingan baru saja dimulai, ya lur ya. Setibanya di sana di depan gerbang dunia dewa, ternyata altar utamanya sudah hancur dan terbagi menjadi ratusan keping. Jelas siapapun yang ingin masuk ke dalam harus menepati altar tersebut. Saat itulah kita pun melihat banyak sekali kultivator jenius yang salah satunya adalah Hongdi. Di sana hampir semua orang langsung membuat formasi pemulihan di altarnya masing-masing agar ketika terluka mereka tinggal kembali ke altar saja. Tapi salah satu kultivator yang kita sebut aja sebagai Johnny tak kebagian altar sama sekali. Ia pun langsung mencoba untuk merebut altar orang lain. Sayangnya Johnny salah orang, ya kan? Ia malah mengganggu tuan muda dari klan iblis raksasa yang bernama Chihu. Eksistensi di ranah transformasi jiwa. Alhasil Johnny pun langsung berpindah. Tapi lagi-lagi doi salah orang, ya lur ya. Kali ini ia malah menyinggung Hongdi, menyinggung Sun Tai selaku tetua pertama di sekte Yin yang sudah di ranah transformasi tubuh, menyinggung Zoyi dari sekte Wuhang yang juga sudah di ranah transformasi tubuh, menyinggung Zanbai, dan yang sangat fatal adalah menyinggung Wang Lin. Awalnya Johnny mengira karena Wang Lin baru mencapai ranah transformasi jiwa, jadi ia pun tidaklah gentar sama sekali.
Sayangnya hanya dengan kata petirnya saja, Johnny pun langsung dibuat tidak berdaya ya lur ya. Waduh. Tapi karena hal itu juga lah membuat Hongdi pun sedikit sadar kalau Wang Lin adalah orang yang pernah ia temui. Kemudian mereka pun diberikan sebuah tungku yang bernama Tungku Hui. Tungku ini adalah sebuah kunci keluar. Jika di dalam dunia dewa mereka mendapatkan sebuah masalah, maka gunakan saja tungku tersebut agar diteleport ke negara masing-masing. Pada akhirnya seluruh kultivator pun bergegas memasuki dunia dewa. Sebuah dunia yang terbagi menjadi 4 sekte besar serta pecahan-pecahan unik. Di sana karena ada banyak sekali wilayah, Wang Lin memilih satu wilayah yang dimana di dalamnya ternyata ada istana yang telah hancur. Tentunya Wang Lin sendiri sangatlah penasaran kekuatan seperti apa yang bisa menghancurkan istana dewa sampai seperti ini. Singkatnya, beberapa hari kemudian setelah menjelajahi lebih dalam, Wang Lin menemukan sebuah pesan monumen kalau istana ini adalah milik sekte hujan, di mana di sini sudah tak ada harta karun. Tapi ketika Wang Lin memeriksa monumen itu, ternyata tepat di bawahnya ada sekumpulan energi dewa. Alhasil karena energi dewa lah yang dicari-cari di tempat ini, tanpa basa-basi lagi Wang Lin segera menyerapnya. Tapi di saat itu juga lah muncullah seorang kultivator yang bernama Hong Wen. Dia sudah berada di ranah transformasi jiwa dan berasal dari sekte Pedang Dalu. Hong Wen bilang kalau tempat ini sudah lebih dulu ditemukan oleh sektenya 3 tahun yang lalu. Jadi Wang Lin harus segera dibunuh. Ia bahkan sampai mengeluarkan pedang dalunya. Jadi pedang dalu adalah senjata top dari 7 pedang milik sektenya. Tapi sayangnya doi salah musuh ya kan. Dalam sekejap Wang Lin hanya mengeluarkan kata petirnya untuk melawan pria tersebut. Pedang dalu yang disinyalir sangatlah kuat, tak bisa apa-apa. Ternyata setelah dunia dewa hancur, formasi yang ada di istana ini masih aktif dan mengumpulkan energi dewa serta mengubahnya menjadi energi dewa yang murni. Tapi sekte pedang dalu menggunakan sebuah monumen pesan untuk membodohi setiap orang agar energi di sini tidak diambil. Sementara itu, karena adanya gangguan, Wang Lin mengekstrak energi dewa menjadi sebuah giok yang kecil. Pada akhirnya, menyadari kalau Wang Lin memang bukan lawan sepadan, Hong Wen pun memutuskan untuk pergi dan menemui seniornya terlebih dulu. Awalnya Wang Lin tak mau melepaskannya begitu saja. Tapi Hong Wen ternyata masih punya trik andalan dengan mengaktifkan formasi teleportasi. Namun sayang belum sempat melarikan diri, Wang Lin segera menggunakan lonceng emasnya untuk mengurung pria tersebut. Bahkan melihat Hong Wen yang memiliki formasi teleportasi, Wang Lin tidaklah segan-segan untuk mengeksekusinya. Singkat cerita, beberapa hari pun sudah berlalu. Wang Lin pergi ke sebuah hutan dari pecahan tandus sekte hujan. Di sanalah Wang Lin menemukan sebuah goa misterius yang dipenuhi oleh penghalang. Dijelaskan meskipun goanya sudah lama dikosongkan, tapi penghalang dewa yang tersisa tetap bisa dimanfaatkan. Barulah setelah itu, Wang Lin membuka formasi teleportasi, mengeluarkan pedang dalu dan ratusan batu spiritual kelas topnya. Tapi Hong Wen tadi ternyata belumlah mati dan masih bersembunyi di dalam pedang miliknya. Saat itulah ia pun memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Wang Lin. Namun sayang ini hanyalah jebakan dari Wang Lin ya lor ya. Wang Lin memang sengaja memancingnya keluar untuk menghabisi pria tersebut secara langsung dan merebut pedang dalunya. Ternyata di dalam pedang tersebut sudah terukir banyak sekali penghalang yang sama persis dengan bendera penghalangnya. Karena itulah Wang Lin sangat tertarik. Kemudian ia pun membuka sebuah pesan yang ada di kantong penyimpanan milik Hong Wen. Pesan itu mengatakan kalau sekte Dalu mendapatkan 37 peta wilayah di dunia dewa, di mana setiap wilayah sudah terpasang titik formasi. Jadi setiap murid bisa berteleport kemana aja hanya dengan menggunakan batu spiritual. Wang Lin pun segera teleport ke map Miramar atau sebuah tempat yang sangatlah tandus. Tapi meskipun tandus, tiba-tiba Wang Lin langsung masuk ke dalam sebuah ilusi nyata, di mana tempatnya tiba-tiba berubah menjadi sebuah istana dewa. Ternyata ilusi ini membawa Wang Lin ke masa lalu, lebih tepatnya ke istana dewa sekte hujan di masa lalu, di mana di sana masih ada kehidupan yang dipenuhi oleh banyak orang. Wang Lin yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget, apalagi kehidupan di sana awalnya sangatlah damai. Sampai tiba-tiba
tempat tersebut diserang oleh tapak raksasa. Dan tapak raksasa inilah yang menghancurkan istana Dewa Hujan sampai berkeping-keping, ya kan? Di sana Wang Lin yang sadar kalau ini hanyalah sebuah ilusi, langsung bergegas menghampiri tapak tersebut dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu. Dan benar saja, meskipun Ling Tian terlempar keluar lagi, setidaknya ia bisa memahami sedikit dari teknik tapak tersebut. Namun di saat itu jugalah Wang Lin malah diserang oleh seseorang. Ternyata yang menyerang Wang Lin adalah Hong Di. Hong Di yang masih penasaran dengan identitas Wang Lin langsung menanyakannya. Sayangnya Wang Lin menolak mengatakannya, membuat pertarungan pun langsung terjadi. Bahkan Hong Di langsung menunjukkan konsepsi mati rasanya. Dalam sekejap tubuh Wang Lin pun langsung membeku. Tak hanya tubuhnya saja, ingatan dan perasaannya juga langsung mati rasa. Untungnya sebelum benar-benar terkena serangan Hong Di, Wang Lin masih bisa melepaskan diri. Meski begitu, Wang Lin tetap memuji konsepsi tersebut karena memang jika terhanyut sedikit saja, Wang Lin pasti akan dikendalikan dan dijadikan boneka tak berperasaan. Barulah setelah itu, Wang Lin pun menunjukkan konsepsi miliknya. Konsepsi hidup dan mati. Wang Lin mencoba mencari celah dengan memanfaatkan perasaan Hong Di, di mana ia menyinggung soal orang tuanya, menuduh Hong Di tidak berbakti dan hanya fokus ke jalur kultivasi. Hal itu membuat Hong Di pun semakin marah dan langsung menghujani Wang Lin dengan banyak serangan. Dengan ini, pertarungan konsepsi di antara mereka berdua pun tak bisa dielakkan lagi. Tapi Wang Lin tetap menyinggung kedua orang tuanya yang katanya selalu memperhatikan Hong Di dari belakang. Tentunya ia pun menantang apakah Hong Di mau melihatnya. Sudah jelas perkataan tajam tersebut langsung membuat perasaan Hong Di tersentuh, sehingga konsepsinya pun berhasil dipecahkan oleh King Wang Lin. Ternyata alasan Wang Lin mencoba menggoyahkan perasaannya karena memang teknik es jernih dari negara salju selalu menggunakan kekejaman hati. Jadi meskipun Hong Di adalah jenius yang bisa mencapai kerana transformasi jiwa dalam 100 tahun, tetap saja hati dan perasaannya masih belum stabil. Saat itulah Wang Lin pun juga langsung mengkombokannya dengan naga hitam di bendera penghalang dan mencoba untuk melarikan diri. Sontak Hong Di yang melihat semuanya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Wang Lin yang baru di ranah transformasi jiwa tahap awal sudah bisa mengganggu pikirannya. Oleh sebab itulah ia tak mau melepaskannya dan segera menyerang lagi. Sudah jelas Xing Lu lah yang sangat panik. Apalagi pergerakan Hong Di benar-benar sangatlah cepat. Tapi ternyata Wang Lin sudah mempersiapkan segalanya. Di saat itu jugalah ia pun meniru teknik tapak raksasa seperti yang ada di dalam ilusi tadi. Hong Di yang panik dengan cepat langsung bergegas mundur dan memasang pertahanannya. Namun ternyata meskipun tapak ini terlihat sangatlah kuat, dengan kultivasi Wang Lin saat ini, ia masih belum bisa memaksimalkannya dan hanyalah gertakan belakang. Dengan ini Wang Lin pun berhasil melarikan diri dengan menggunakan formasi teleportasi. Saat itulah melihat Wang Lin yang memiliki konsepsi aneh, memiliki banyak senjata dan formasi teleportasi juga, Hong Di pun beranggapan kalau Wang Lin pasti adalah murid elit di negara Jushu, ya kan? Waduh. Kembali kepada Wang Lin, ia pun teleport ke sebuah pecahan yang merupakan salah satu dari 16 goa monster dewa, di mana di tempat itu malah sudah dipenuhi oleh sebuah retakan ruang. Alhasil karena sekte Dalu menyimpan teleport ke tempat ini, Wang Lin yakin kalau di sini pasti ada sesuatu berharga. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk memulihkan kekuatannya sembari menunggu terlebih dulu. Benar saja 3 hari kemudian datanglah 2 murid dari sekte Dalu. Dia bernama Zheng Hao dan satunya lagi adalah murid junior. Tapi meskipun begitu, mereka berdua langsung menggunakan teknik pelarian dari sektenya yang memang bisa menghindari retakan ruang. Wang Lin yang melihatnya, ia pun langsung mengikuti kedua orang tersebut, di mana mereka berdua memasuki goa monster yang ada di sana. Ternyata mereka ingin mencari harta karun karena katanya leluhur pendiri yang pernah masuk ke sini jutaan tahun yang lalu berhasil menemukan roh monster dewa.
定然是虚弱不堪。一旦找到， Dan benar saja, belum lama mereka masuk ke dalam goa, mereka menemukan sebuah tempat yang dipenuhi oleh energi dewa. Alhasil, tanpa banyak basa-basi lagi, Zheng Hao segera menyerapnya menggunakan labu pembersih roh. Wang Lin yang sedang mengintip benar-benar sangatlah kaget, karena memang labu tersebut bisa menyerap energi dewa dengan sangatlah cepat. Sejadi labu pembersih roh hanya ada 3 di seluruh sekte Pedang Dalu, di mana labu ini memang dibuat sendiri oleh leluhur pendirinya. Tentunya fungsinya bisa menyerap energi dewa dengan sangatlah cepat. Tapi tiba-tiba di saat itu jugalah mereka malah mendengar sebuah suara. Suara itu berasal dari sebuah tengkorak. Sontak Zheng Hao yang melihatnya langsung menyuruh juniornya untuk memeriksanya. Namun ternyata itu adalah seonggok kesadaran yang pernah ditemui oleh Wang Lin ketika di alam pecahan bintang kemarin. Barulah terungkap kalau ini bukanlah kesadaran, melainkan adalah makanan monster dewa. Wang Lin yang mendengarnya, ia pun baru kenapa monster nyamuk sangat menyukainya. Pada akhirnya, karena makanan tersebut juga sangatlah kuat, mereka pun segera mencari tempat yang lain. Saat itulah secara kebetulan mereka malah menemukan tempat yang lebih bagus yang menyimpan sebuah harta dewa. Tapi lagi-lagi ketika mereka mau mengambilnya, ribuan makanan monster dewa muncul kembali. Dalam keadaan panik, mereka pun dengan gercep melarikan diri. Bahkan menyadari kalau pergerakan dari makanan itu juga sangatlah cepat, Zheng Hao malah berpikir licik untuk mengorbankan juniornya. Sayangnya sang murid junior ternyata sudah mengantisipasi akan hal itu. Bahkan yang lebih menariknya lagi, juniornya ini ternyata adalah Sun Lei, sosok yang sudah dirana transformasi jiwa tahap menengah, di mana ia mengambil alih tubuh junior tersebut dan merasukinya. Pada akhirnya, alih-alih mengorbankan orang, malah Zheng Hao lah yang harus meninggoy. Wang Lin yang melihatnya, ia pun memanfaatkan keadaan dan memancing lebih banyak makanan itu untuk mengejar Sun Lei. Bahkan tak hanya makanan saja, monster naga yang ada di dalam juga ikut mengejar. Barulah di saat monster naga serta jajaran makanannya fokus mengejar Sun Lei, Wang Lin langsung bergegas mengambil harta dewanya, yang ternyata ada 3 harta dewa, pedang dewa, giok dewa, dan sebuah potongan besi berwarna emas. Tapi jelas layaknya harta dewa, tepat di depannya sudah ada penghalang dewa. Terlebih lagi karena Wang Lin sempat memicu penghalang itu, monster naga dengan cepat memutar balik dan fokus memburu Wang Lin. Alhasil dalam keadaan terdesak, Wang Lin hanya mengambil giok dewanya saja dan lanjut melarikan diri. Di sana menyadari kalau monster dan makanan dewa melacak menggunakan panca indera, Wang Lin dengan licik melemparkan puluhan roh pengembara untuk mengecoh musuh tersebut. Dengan ini Wang Lin pun masih bisa selamat dan bersembunyi di sebuah goa. Namun menyadari kalau Sun Lei juga selamat dan mengarah kepadanya, Wang Lin dengan cepat mempersiapkan sebuah penghalang untuk berjaga-jaga. Saat itulah, melihat adanya Wang Lin di tempat ini, Sun Lei pun bilang kalau ia bukanlah anggota dari sekte pedang, melainkan adalah orang luar yang merasuki tubuh anggotanya. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh dan merebut harta karunnya. Tapi melihat kesadaran Wang Lin yang sangatlah kuat, alih-alih mencari masalah, Sun Lei malah mengajaknya bekerja sama untuk mengambil harta dewa. Jadi karena harta dewa ada 3 jenis, Sun Lei hanya menginginkan pedang dewanya saja, sedangkan sisanya akan diserahkan kepada Wang Lin. Sudah jelas Wang Lin langsung menolak. Ia bilang kalau kedua barang itu tidaklah menarik sama sekali. Namun jika Sun Lei tetap memaksa, Wang Lin hanya meminta 2 syarat. Yang pertama, serahkan teknik pelarian yang bisa menghindari retakan ruang, sedangkan yang kedua serahkan labu pembersih roh. Sayangnya Sun Lei hanya bisa memenuhi 1 syarat, yaitu teknik pelarian saja. Sedangkan labu pembersih roh tak bisa ia berikan sama sekali, karena katanya labu inilah yang menjadi alasannya untuk merasuki tubuh anggota dari sekte pedang. Tapi meskipun begitu, Sun Lei siap memberikan Wang Lin kayu pembersih roh. Fungsinya sama saja dengan labu pembersih roh, bedanya efek kecepatannya sedikit lambat. Untungnya Wang Lin menyetujui kesepakatan itu dan mereka pun mulai menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan para makanan dewa. Di sana, tepat di depan dari markasnya, Sun Lei pun langsung memancing makanan dewa untuk keluar dengan asap pelangi miliknya.
Barulah setelah mereka sudah keluar, baik Sun Lei ataupun Wang Lin segera menggunakan berbagai teknik untuk mengalahkannya. Tapi lagi-lagi monster naga ular kembali muncul, bahkan dengan satu serangan saja sudah bisa membuat Sun Lei terluka. Saat itulah tanpa mementingkan kerjasama, Sun Lei pun bergegas kabur. Sama halnya dengan Wang Lin yang juga ikutan kabur. Bedanya Wang Lin tidaklah terluka sama sekali. Tapi untungnya Wang Lin tak ada niatan jahat. Ia benar-benar menunjukkan ketulusannya dan siap menjaga Sun Lei dalam proses pemulihan diri. Alhasil karena Wang Lin sudah berniat baik, Sun Lei pun hanya bilang sisanya serahkan saja padanya. Di sana Sun Lei kembali memancing monster naga dan akhirnya menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Tapi Wang Lin juga tak tinggal diam dan sempat mengeluarkan patung immortal miliknya. Ternyata Sun Lei menggunakan esensi jiwanya untuk membekukan wilayah sekitar termasuk Wang Lin itu sendiri, di mana pembekuan ini hanya bertahan selama 10 detik. Namun karena Wang Lin sempat mengeluarkan patung immortal, ia bisa dengan mudah meloloskan diri dan kembali mengejar pria tersebut. Wang Lin bahkan langsung meminta kayu pembersih rohnya. Untungnya Sun Lei beneran menepatinya dan mereka pun akhirnya sama-sama tiba di tempat harta dewang. Di sana sesuai perjanjian, Wang Lin beneran tak menyentuh pedang dewang, melainkan langsung fokus mengambil potongan emas. Tapi ternyata dua harta itu juga dilapisi oleh penghalang dewang, jadi untuk mengambilnya tetap membutuhkan sedikit waktu. Untungnya selain Wang Lin memang ahli dalam ilmu penghalang yang ada di potongan emas tidaklah sebanyak penghalang yang ada di pedang dewang, sehingga Wang Lin pun bisa dengan cepat menghancurkannya dan lanjut melarikan diri. Sementara untuk Sun Lei, karena penghalangnya sangatlah banyak, ia pun kekurangan waktu. Ditambah lagi, ternyata patung immortal Wang Lin tadi tak hanya mempercepat pembekuan dalam dirinya, melainkan juga mempercepat pembekuan dari monster dan makanan dewang. Alhasil di saat itu jugalah Sun Lei kembali diburu oleh makanan itu. Saat itulah daripada mati sendiri, Sun Lei memutuskan untuk meledakkan diri dengan harapan Wang Lin juga ikutan mati. Dalam sekejap ledakan besar pun terjadi. Tak hanya menghancurkan goanya saja, melainkan seluruh pecahan dunia dewa juga hancur dalam sekejap. Wang Lin yang melihatnya, untungnya ia masih sempat menggunakan formasi teleportasi dan memadatkan ribuan roh pengembara untuk kembali lagi ke altar miliknya. Meski begitu, Wang Lin juga menerima luka yang parah, terutama esensi jiwanya. Di sanalah para murid yang menyadari kalau Wang Lin sedang terluka parah, mereka pun mencoba memanfaatkan situasi untuk menyerangnya. Sayangnya mereka salah musuh, ya kan? Dalam sekejap, Wang Lin langsung memerintahkan rombongan roh pengembara untuk mengeksekusi semua pasukan itu. Sementara Wang Lin sendiri langsung fokus memulihkan diri. Tapi di saat itu jugalah, Qihu, tuan muda dari klan iblis raksasa, segera menghampirinya. Bedanya Qihu tak ada niat yang jahat dan menanyakan kenapa Wang Lin bisa terluka parah. Wang Lin bilang kalau satu pecahan dunia sudah hancur lebur. Mendengar itu, Qihu pun sangatlah kaget karena ternyata bisa lolos dari kehancuran itu, berarti Wang Lin benar-benar luar biasa. Bahkan ia sampai menanyakan nama Wang Lin. Seperti biasa, Wang Lin menyamarkan identitasnya sebagai Zheng Niu. Saat itulah Qihu pun kembali dibuat kaget. Ternyata ia beranggapan kalau Wang Lin juga berasal dari negara Jusung, di mana di negara Jusung tak ada marga Zheng yang sangat kuat. Tapi meskipun begitu, Qihu mengabaikan soal latar belakang dan mengajak Wang Lin untuk mengobrol. Wang Lin pun tidak keberatan sama sekali, membuat Qihu pun langsung to the point dan memperlihatkan sebuah pecahan di dunia dewa hujan yang sangatlah indah. Di dalamnya terdapat peti giok, batu giok, dan 3 senjata dewang. Jadi bertahun-tahun yang lalu, senior dari klan iblis raksasa tak sengaja menemukan tempat ini. Tapi karena tempatnya dijaga oleh monster dewa, seniornya tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa merekam keadaan melalui pikirannya. Tentunya alasannya menemui Wang Lin untuk mengajaknya bekerja sama dalam masuk ke tempat itu. Qihu bilang selain Wang Lin, ia juga mengajak satu orang lagi untuk menjelajahinya. Jelas untuk masalah harta pasti akan dibagi rata. Jadi jika Wang Lin tertarik, sebulan lagi temui saja mereka di sebuah pecahan yang sudah ia tandai.
Dan kemudian mereka pun segera bubar. Singkat cerita, beberapa hari pun sudah berlalu. Di sana tiba-tiba Wang Lin malah terkena serangan balik dari energi dewa, yang ternyata sebelum menyentuh kerana transformasi tubuh, seseorang memang tak bisa menyerap energi dewa. Jika tidak, racunnya pasti akan menyebar dan akan merusak esensi jiwa. Alhasil Wang Lin pun langsung fokus kedua harta lainnya, yaitu giok dewa dan potongan besi emas. Giok dewa terbentuk secara alami, di mana di dalamnya juga terkumpul energi dewa. Tapi untuk menggunakannya tetap harus mencapai kerana transformasi tubuh. Berbeda dengan potongan besi, potongan ini bukanlah senjata dewa, melainkan adalah giok kuno yang diukir oleh dewa. Di mana ketika Wang Lin memecahkannya, di alam bawah sadarnya, ia pun bertemu dengan petapa Tianbao, sang pembuat giok kuno. Jadi giok kuno ini ternyata adalah sebuah pesan yang berisikan keberadaan salah satu senjata terkuat, yaitu kereta penembak dewa. Kereta itu adalah senjata ciptaan dari petapa Tianbao. Tapi karena ia tak memiliki seorang pewaris, ia pun menyegel senjatanya di salah satu pecahan yang ada di dunia dewa. Jadi siapapun yang mendapatkan giok ini dan berhasil menemukan kereta penembak dewa, maka senjata itu akan jadi miliknya. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin pun langsung bergegas keliling dalam mencari keberadaannya. Tapi sayang, karena peta yang ia miliki hanyalah 37, setelah 10 hari berlalu Wang Lin tak kunjung menemukannya. Sampai tiba-tiba di tengah pencarian, Wang Lin malah bertemu dengan seseorang yang meminta pertolongannya. Orang tersebut mengaku berasal dari negara Jusu. Jadi karena beranggapan Wang Lin juga berasal dari negara Jusu, ia pun meminta pertolongannya. Yang ternyata pria tersebut sedang dikejar oleh seseorang yang bernama Sima Yun. Dia berasal dari sekte Kuisu dari negara Suyin. Permasalahannya, Sima Yun ingin merebut kristal energi dewa milik musuhnya. Tapi sayangnya Wang Lin tak mau ikut campur dan segera pergi. Namun pasukan dari negara Jusu ini menyadari kalau Wang Lin tak mau membantunya. Ia pun berniat membawanya ke dalam masalah dan memberikan kristalnya kepada Wang Lin. Kemudian Doi pun lanjut melarikan diri. Namun Wang Lin yang memang tak tertarik dengan kristal tersebut langsung memberikannya kepada Sima Yun. Saat itulah mereka pun mengobrol santuy, di mana karena pecahan ini sudah tak ada lagi energi dewa, Sima pun menawarkan agar mereka bertukar peta. Sudah jelas Wang Lin tidak menolak sama sekali dan memperlihatkan 37 peta miliknya. Sedangkan untuk Sima Yun, ia memiliki 22 peta. Tapi kebetulan dari 22, 5 diantaranya belum dimasuki oleh Wang Lin. Pada akhirnya mereka pun resmi bertukar peta dan kemudian lanjut berpisah lagi. Barulah Wang Lin sadar kalau semua peta yang dicatat oleh sekte Pedang Dalu ternyata hanyalah bagian kecil dari dunia dewa. Singkat cerita, Wang Lin pun tiba di pecahan Gunung Macan dari dunia dewa hujan. Tanpa disangka di tempat tersebutlah Wang Lin menemukan sebuah goa yang katanya tersimpan senjata peninggalan dari petapa Tianbao. Dan benar saja ketika Wang Lin mengeluarkan potongan besinya, sisa kesadaran dari petapa Tianbao muncul dan mengatakan kalau senjata itu ada di goa nomor 10. Sontak Wang Lin lagi-lagi sangatlah kaget karena memang goa yang ada di sini hanyalah 9 saja. Tapi ternyata potongan besi emas ini adalah sebuah kunci untuk membuka satu goa rahasia lagi. Di mana di dalam goa yang ke-10, tepat di depan mukanya, Wang Lin pun akhirnya menemukan kereta penembak dewa. Layaknya senjata terkuat, kereta itu sangatlah besar dan berdiri sangatlah gagah. Tentunya 3 kereta itu juga dijaga oleh 3 roh monster yang menggerakkannya. Wang Lin yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget, karena memang tekanan dari roh monster tersebut jauh lebih kuat dari naga ular yang ada di tempat sang dewa kuno. Tapi untungnya karena monsternya sudah dirantai oleh kereta penembak dewa, monster itu tak bisa menyerang Wang Lin. Alhasil karena dengan kultivasinya saat ini Wang Lin gak akan bisa menggunakan kereta dewa, ia pun segera menyegel lagi ketiga roh monster tersebut. Dan kemudian ia pun langsung mengambil senjata terkuat itu yang ternyata bisa mengecil jika tidak digunakan ya lur ya.
Barulah setelah itu menyadari kalau dunia dewa memang dipenuhi oleh berbagai harta, Wang Lin menerima tawaran dari Cihu dan bergegas menemuinya. Sementara itu di pintu masuk menuju tempat arus dingin, Cihu pun sudah menunggu. Tanpa disangka, tanpa diduga, ternyata dua orang yang diajak oleh Cihu, salah satunya adalah Hongdi ya lur ya. Di sanalah dengan tegas Hongdi pun berkata jika Cihu membohonginya, maka ia tak akan segan-segan. Namun Cihu bilang kalau papan giok ini dicetak oleh leluhur pendiri Siwu yang memang berteman baik dengan guru dari Hongdi. Jadi giok itu tak mungkin dimanipulasi. Meski begitu, Hongdi yang arogan tetap menegaskan di antara banyaknya harta, peti giok hanya untuknya sendiri. Sayangnya Cihu tak bisa menepatinya. Ia bilang selain mereka berdua, ia juga mengajak Zheng Niu untuk pergi bersama. Di mana ia sudah berjanji untuk membagi rata semua harta di dalam. Terlebih lagi, Zheng Niu juga berasal dari negara yang sama seperti mereka, yaitu negara Jusu, ya kan? Waduh. Dan di saat itu juga lah Wang Lin pun akhirnya tiba. Sontak Hongdi yang menyadari kalau musuhnya kemarin adalah Zheng Niu benar-benar sangatlah kaget. Bahkan ia pun langsung menyerang. Terjadi pertarungan. Hongdi bahkan langsung membuat sebuah penghalang agar Wang Lin tak bisa melarikan diri. Sementara Wang Lin sendiri untuk pertama kalinya, ia pun akhirnya mengeluarkan tombak bendera penghalangnya. Hal itu membuat Cihu pun sangatlah kaget karena memang Wang Lin yang notabene masih berada di ranah transformasi jiwa tahap awal malah bisa mengimbangi kekuatan Hongdi. Di sana Wang Lin lagi-lagi mencoba mengganggu pikiran Hongdi dan menyinggung soal orang tuanya. Tak hanya itu, Wang Lin juga menyinggung kepribadian Hongdi yang egois karena sudah membantai 4 aliansi sekte. Apalagi negara salju yang masih berdiri tegak, Hongdi malah menjualkan dirinya kepada negara Jusu. Sudah jelas rentetan perkataan tajam tersebut membuat tombak Wang Lin pun bisa menembus pertahanan Hongdi dan bahkan sampai memaksa Hongdi dalam menggunakan senjata rahasianya. Jadi senjata rahasia dari Hongdi ini adalah mawar, di mana ia hanya bilang kalau Wang Lin adalah orang pertama yang memaksanya menggunakan senjata ini. Tapi di sana ketika pertarungan mau berlanjut, Cihu lah yang menghentikannya. Bahkan menyadari kalau Hongdi lah yang mencari masalah duluan, Cihu pun menegaskan jika Hongdi tetap memaksa, maka ia akan membantu Wang Lin dalam mengalahkannya. Tak hanya itu, Wang Lin sendiri juga segera mengeluarkan cobaan langit upaya mengancam wanita tersebut. Pada akhirnya Hongdi pun mau mengalah, namun ia juga menantang ketika kembali ke negara Jusu nanti, mereka berdua harus berduel. Sudah jelas Wang Lin tak keberatan sama sekali. Sementara itu di sisi lain, Zoe yang sempat tersorot di pintu masuk dunia dewa kemarin ternyata sudah berada di suatu tempat bersama seorang cewek yang bernama Ting Er, di mana Ting Er ini sebenarnya adalah mayat. Tapi karena obsesi cinta yang tidak terbatas, Zoe tetap mengurusnya dan bahkan melindunginya di dalam sebuah artefak yang disebut sebagai Menara Giok Dewa. Kembali kepada Wang Lin, mereka pun mulai menjelajahi tempat itu menggunakan Phoenix-nya Hongdi. Di perjalanan, Cihu menceritakan kalau tempat yang disalin di papan giok itu adalah pecahan tumpang tindih yang sangat langka di dunia dewa, di mana pecahan seperti ini tak bisa dimasuki oleh formasi teleportasi, melainkan ada jalannya sendiri. Tentunya setelah melewati tempat arus dingin, mereka akan tiba di kekosongan dunia dewa. Barulah setelah itu akan sampai di tempat pecahan lapisan pertama. Singkatnya, mereka pun sudah sampai di kekosongan tersebut. Di sana karena selama perjalanan Hongdi sudah menghabiskan kekuatan, kali ini giliran Cihu lah yang akan turun tangan. Dalam sekejap ia pun mengeluarkan harta karun dari klannya yang merupakan kompas bintang. Jadi menurut ingatan dewa kuno, bahan-bahan untuk membuat kompas bintang sangatlah sulit ditemukan. Yang ternyata kompas bintang milik Cihu ini adalah versi palsunya. Tapi meskipun efeknya berbeda jauh, versi palsu ini pasti akan membantu. Saat itulah Cihu pun mulai membagi tugas. Hongdi hanya disuruh memulihkan diri, sementara Wang Lin ditugaskan menjaga sisi timur sekaligus memerintahkan semua roh pengembara untuk mengamati keadaan sekitar. Sedangkan Cihu sendiri akan mengendarai kompas tersebut.
Di sanalah baru beberapa saat berjalan, Wang Lin pun memerintahkan agar mereka memutar balik. Nyatanya tepat di jarak 10 mil ada sosok monster yang mengerikan. Untungnya refleks Cihu sangatlah cepat sehingga mereka pun masih bisa menghindari monster yang mengerikan itu. Wang Lin yang melihatnya hanya mengatakan kalau monster itu adalah kehampaan, di mana kehampaan termasuk makhluk penghancur kecil yang terlahir dari melahap dunia. Kemampuannya adalah mengeluarkan energi yin berwarna merah yang bisa merusak benda apapun. Dikatakan pada zaman kuno dahulu, para kultivator sampai bekerja sama untuk mengalahkannya. Tapi Hongdi yang memang bermusuhan dengan Wang Lin malah tak percaya sama sekali. Namun di saat itu jugalah Wang Lin kembali memerintahkan agar mereka terbang ke arah utara. Sayangnya Cihu ternyata sudah terpengaruh oleh perkataan Hongdi dan sedikit meragukan Wang Lin. Alhasil tanpa banyak bicara, Wang Lin pun terbang duluan untuk pergi ke arah utara. Dan benar saja, di saat itu jugalah mereka kembali terkepung oleh energi merah. Cihu yang sebelumnya meragukan Wang Lin benar-benar sangat menyesal. Apalagi kompas bintangnya harus terkena energi merah dan mengalami sedikit kerusakan fatal. Alhasil mau tak mau untuk yang kali ini, Hongdi pun tak hanya mengeluarkan kelopak mawarnya, melainkan terpaksa mengeluarkan intisari dari mawarnya agar mereka bisa selamat. Dikatakan untuk kelopak mawar, Hongdi masih bisa memperbaikinya. Tapi untuk intisari hanya ada 5 saja dan tak bisa diperbaiki sama sekali ya lur yang. Barulah setelah itu Wang Lin pun bergabung lagi. Jelas Cihu benar-benar meminta maaf karena telah meragukan keputusan Wang Lin. Bahkan untuk kedepannya ia akan menyerahkan perjalanannya kepada Wang Lin aja, ya kan? Singkat cerita, 10 hari pun sudah berlalu dan mereka masih dalam perjalanannya. Selama di perjalanan, Cihu menceritakan kalau dulunya klan iblis raksasa bukanlah penduduk asli dari negara Jusu. Namun karena leluhurnya bermigrasi, mereka pun mulai menetap di negara tersebut. Tapi di tengah obrolan itu, tiba-tiba Wang Lin merasakan sesuatu yang luar biasa. Ternyata itu adalah batu ungu emas selaku bahan untuk membuat kompas bintang. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin pun segera menghampirinya dan mengambilnya seorang diri. Setelah itu tak terasa mereka pun sudah tiba di pintu masuk dari lapisan yang pertama. Tapi karena kompas bintang sudah mengalami sedikit kerusakan, mau tak mau mereka harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kemampuan terbang. Saat itulah Wang Lin pun mulai merasa kalau ada orang lain yang mengikuti mereka bertiga. Singkat cerita, 3 hari pun sudah berlalu dan mereka pun akhirnya tiba di pintu masuk dari lapisan yang pertama. Dijelaskan menurut informasi dari leluhurnya, lapisan yang ada di dalam pecahan ini hanya ada 2 saja. Lapisan pertama adalah tempat ini, sedangkan lapisan yang kedua adalah tepat di bawah mereka. Tapi Wang Lin menduga kalau lapisan-lapisan di sini tidaklah sesederhana itu. Dan benar saja, Zoe sosok yang menyukai mayat tadi ternyata juga berada di pecahan tumpang tindih dan sudah berada di lapisan yang kedua. Bahkan ia juga bersiap untuk terjun ke lapisan yang ketiga. Kembali kepada pasukan Wang Lin, setibanya di lapisan yang kedua, mereka pun dibuat kaget bukan main. Nyatanya tempat itu sudah kosong melompong, bahkan semua harta termasuk peti giok sudah tak ada lagi. Hal itulah yang membuat Hongdi pun sangatlah marah dan meminta pertanggungjawaban. Faktanya untuk sampai ke sini ia sudah banyak berkorban. Sementara Wang Lin sendiri alih-alih menyalahkan Cihu, ia pun langsung menyelidiki tempat tersebut. Di sana Cihu benar-benar meminta maaf kepada mereka berdua. Cihu bilang kalau ia tak ada maksud untuk berbohong. Bahkan sebagai tuan muda dari klan iblis raksasa, Cihu pasti akan memberikan kompensasi jika sudah keluar nanti. Tapi di tengah perdebatan itu, Wang Lin hanya mengatakan kalau pecahan ini memang ada lapisan yang ketiga. Buktinya ia menemukan pintu masuknya. Namun belum sempat bergerak, tiba-tiba Zoe dari sekte 5 elemen dengan kekuatan yang sangat amat luar biasa muncul di tempat itu ya lur yang. Sontak Cihu dan Hongdi yang memang sudah mengetahui reputasinya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Zoe bilang kalau semua harta di sini sudah ia ambil sejak 1000 tahun yang lalu. Tapi Zoe juga mengatakan kalau di sini memang ada lapisan ketiga. Jelas jika mereka tak takut mati silakan eksplor saja sendiri.
Namun di saat itu juga lah muncul lagi satu kultivator kuat. Tak lain dan tak bukan adalah Sun Tai yang memang sempat tersorot di pintu masuk kemarin. Dengan ini dugaan Wang Lin kalau ada orang lain yang mengikuti mereka tadi adalah benar ya lur ya. Di sana tanpa banyak basa-basi lagi, Sun Tai malah langsung menyerang Zoe, membuat mereka pun memasuki lapisan yang ketiga. Sama halnya dengan Hongdi, karena kerugian yang ia alami sudah sangatlah banyak, ia pun terjun juga ke dalam lapisan itu. Tapi untuk Wang Lin dan Chihu, sebelum turun, Chihu hanya mengatakan kalau Zoe adalah mantan jenius dari sekte 5 elemen, sekaligus salah satu kultivator di ranah transformasi tubuh yang ada di negara Jusung. Namun karena kecintaannya terhadap mayat sangatlah tinggi, Zoe sudah diusir dari sektenya. Pada akhirnya mereka berdua pun juga masuk ke dalam lapisan ketiga. Setibanya di sana, Hongdi, Wang Lin dan Chihu langsung mengumpulkan energi dewa. Berbeda dengan Zoe dan Sun Tai, mereka masih terus bertarung. Bahkan menyadari kalau musuhnya adalah Zoe, Sun Tai malah makin semangat. Sementara Zoe sendiri langsung mengingatkan kalau di sini ada 6 lapisan sekaligus, di mana jika eksistensi ranah transformasi tubuh seperti mereka bertarung secara penuh, tempat ini pasti akan hancur berantakan. Saat itulah alih-alih gentar, Sun Tai langsung menangkap Hongdi dan berniat merasukinya. Awalnya Hongdi masih sempat mengancam dengan memperlihatkan tanda murid inti dari negara Jusung. Namun Sun Tai hanya ingin meminjam tubuhnya saja untuk berduel dengan Zoe. Tentunya Zoe juga harus memilih satu tubuh antara Wang Lin atau Chihu. Dengan begitu, meskipun mereka berdua di ranah transformasi tubuh, tempat ini tak akan hancur sama sekali. Awalnya Zoe menolak tantangan itu, tapi menyadari kalau Sun Tai mengincar Ting selaku mayat dewanya, Zoe pun benar-benar marah besar. Dalam sekejap, ia pun langsung mengambil tubuhnya Chihu untuk dirasuki. Dengan ini, Sun Tai akan menggerakkan tubuh Hongdi yang memiliki 5 roh elemen, sementara Zoe yang akan menggerakkan tubuh Chihu sebagai pemilik darah murni keturunan kuno. Tapi di sana, melihat Wang Lin yang dilepaskan begitu saja, Hongdi pun meminta selama Sun Tai mau membunuhnya, ia pasti akan membantunya sekuat tenaga. Untungnya, tepat ketika Sun Tai mau bergerak, Wang Lin tidaklah kehabisan akal. Dalam sekejap, ia mengeluarkan bendera penghalangnya dan siap memicu cobaan langit. Di mana sekalinya cobaan langit turun ke sini, 6 lapisan juga akan hancur berantakan. Alhasil, sekelas Sun Tai pun juga tak berani macam-macam dan dengan terpaksa melepaskan Wang Lin. Saat itulah Wang Lin yang memperhatikan dari kejauhan baru mengetahui jika kultivator transformasi tubuh memasukkan esensi jiwanya ke dalam tubuh dari kultivator transformasi jiwa, mereka akan bisa mengendalikannya. Terlebih lagi dengan cara ini, Sun Tai dan Zoe bisa menekan ranahnya ke puncak transformasi jiwa dan tak akan memberikan dampak yang besar. Dengan ini, pertarungan Hongdi dan Chihu yang diwakili oleh 2 kultivator jenius tak bisa dihindari lagi. Di sanalah kita pun baru tahu kalau konsepsi dari Zoe adalah sebuah obsesi. Obsesi ini bisa menggemparkan seluruh dunia karena cintanya yang tidak terbatas. Di sana ia bilang kalau Chihu sudah sangat beruntung karena bisa merasakan konsepsinya secara langsung. Apalagi Zoe mengubah konsepsinya menjadi sebuah kappa agar Chihu bisa tarung agresif. Wang Lin yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget sekaligus kagum. Sementara itu, alih-alih mengeluarkan konsepsinya, Sun Tai malah hanya memanfaatkan 5 roh bawaan dari Hongdi itu sendiri. Yang sudah jelas, pertahanan dari 5 roh tersebut bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Tapi Sun Tai juga tak mau kalah. Kali ini senjata pribadi Hongdi lah yang diturunkan demi menahan kerasnya kapak tersebut. Namun lagi-lagi hal itu sia-sia dan Hongdi benar-benar terkena serangan telak. Barulah Sun Tai pun mengeluarkan roh naganya untuk mengatasi kapak yang satu ini. Tapi ternyata Zoe benar-benar tak mau berbelas kasih. Ia berniat menghancurkan esensi jiwa dari musuhnya agar Sun Tai beneran akan meninggoy. Pada akhirnya dengan sebuah teknik kapak obsesi, esensi jiwa dari Sun Tai pun beneran hancur dan disinyalir sudah meninggoy. Terlihat Hongdi dan Chihu juga akhirnya tersadar lagi. Tapi tiba-tiba tepat ketika Zoe menarik esensi jiwanya, Sun Tai ternyata belumlah mati dan mampu memberikan serangan balik. Ia bahkan berhasil merebut menara pagoda atau tempat Ting disimpan.
Yang ternyata esensi yang dihancurkan Zoe tadi hanyalah salah satu dari cloningnya saja. Di sana Sun Tai akhirnya mengeluarkan klon satunya lagi yang ditugaskan menahan Zoe, sedangkan ia sendiri akan fokus melarikan diri. Tapi sayang, karena obsesi cinta Zoe benar-benar sangatlah tinggi, ia pun benar-benar sangatlah murka. Dalam sekejap, Zoe pun mengeluarkan seluruh kemampuannya demi merebut sang kekasih. Sayangnya, setelah perebutan itu, menara pagoda harus hancur dan tubuh Ting-er akhirnya terpampang jelas. Semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget, terutama dengan kecantikannya. Sama halnya dengan Sun Tai, ia yakin selama hidupnya dulu, Ting-er pasti adalah orang terkenal. Oleh sebab itulah, Sun Tai semakin ingin mendapatkannya. Bahkan Sun Tai langsung mengeluarkan rantai miliknya untuk mengunci pergerakan Zoe. Sayangnya, obsesi Zoe sudah benar-benar terlalu tinggi ya lur ya. Ia bahkan rela membakar esensi jiwanya untuk mempertahankan kekasihnya itu. Dalam sekejap, lapisan ketiga pun memunculkan retakan ruang, menandakan kalau tempat tersebut sudah diambang kehancuran. Akhirnya, menyadari kalau kondisi sudah tidak kondusif lagi, Sun Tai pun akhirnya menyerah dan bergegas pergi. Sama halnya dengan Hongdi dengan tubuh yang sudah terluka parah, ia pun mencoba untuk keluar. Tapi sayang, Wang Lin lah yang tak mau melepaskannya. Dalam sekejap, Wang Lin menahan wanita tersebut dan menantangnya untuk berduel ya lur ya. Wang Lin bahkan tak mau memberi ampun dan segera mengeluarkan banyak naga hitamnya. Hongdi yang panik hanya bisa memberikan beberapa ancaman. Sayangnya, ancaman sudah tak mempan kepada Wang Lin. Ia tetap menggempur Hongdi dengan banyak serangan. Belum sampai di situ, melihat Hongdi yang masih mencoba melarikan diri, mengeluarkan banyak patung milik tetua Sing Song dan menggunakan konsepsi waktunya untuk menahan pergerakan Hongdi. Pada akhirnya, karena sudah tak ada pilihan lain, mau tak mau Hongdi pun mengeluarkan senjata terakhirnya. Sebuah gelang dari negara Jusu yang ternyata bisa membuka sebuah portal untuk kembali ke negara tersebut. Zoe yang melihatnya akhirnya mengetahui alasan kenapa Hongdi sangat berani, karena memang ia memiliki harta seperti itu. Tapi di sana, tepat sebelum Hongdi melarikan diri, Wang Lin menunjukkan senjata milik Xing He selaku senior dari Hongdi. Lagi-lagi hati Hongdi pun langsung goyah dan sedikit menghambat pelariannya. Saat itulah Wang Lin langsung mengeluarkan teknik Phoenix dari senjata tersebut dan berhasil menebas satu lengan dari musuhnya. Tapi ketika Wang Lin beneran mau menghabisinya, sayangnya Hongdi masih berhasil masuk ke dalam portal dan keluar dari dunia dewa. Meski begitu, Wang Lin masih merasa untung karena memang dengan adanya lengan Hongdi, ia masih bisa mengutuknya dengan berbagai cara. Sementara itu, Cihu yang juga mencoba mencari jalan keluar, sayangnya sudah tertutup semua. Apalagi Tungku Hui yang diberikan di awal tadi ternyata juga tidak berfungsi di pecahan tumpang tindih. Tapi untungnya di tengah kepasrahannya, Wang Lin menjadi penyelamat. Ia bilang dengan kehancuran lapisan kedua, mereka sudah tak bisa lagi kembali ke lapisan yang pertama. Jadi satu-satunya cara agar bisa selamat yaitu dengan pergi ke lapisan keempat. Yang ternyata ketika mereka sedang bertarung tadi, Wang Lin sudah menyadari pintu masuk menuju lapisan keempat. Di sana di lapisan yang keempat, mereka langsung melihat sebuah istana yang benar-benar sangatlah megah, di mana seluruh istananya terbuat dari giok dewa. Tapi ketika mereka mau menjelajahinya, ternyata Zoe dan Sun Tai sudah ada di lapisan itu dan masih terus bertarung ya lur ya. Di mana kali ini Zoe lah yang tak mau melepaskan pria tersebut. Yang ternyata Zoe sadar dengan dirinya yang sudah membakar esensi jiwa, umurnya sudah tak akan lama lagi. Oleh sebab itulah ia berniat mengajak Sun Tai mati bersama. Apalagi prinsipnya juga tidak berubah, siapapun yang menyinggung Ting-er akan dieksekusi. Dan benar saja, Zoe sudah mulai merasakan perasaan aneh dan auranya pun juga mulai melemah. Sampai pada akhirnya meskipun armor Sun Tai sudah hancur, tubuh dari Zoe sudah tak bisa ditahan lagi. Hal itu membuat Sun Tai pun tertawa lepas dan merasa sudah menang.
Tapi ternyata tubuh Zoe tidaklah hancur sama sekali, melainkan malah menerobos Ranna ya lur ya. Saat itulah Zoe yang sebelumnya masih derana transformasi tubuh, tiba-tiba langsung meningkat ke ranah Ascendan. Bahkan seluruh istana yang tadinya megah seketika hancur berantakan dengan kekuatan yang dahsyat itu. Ternyata ini disebut sebagai ilmu, di mana dengan meningkatnya ke ranah Ascendan, Zoe juga mendapatkan sebuah kristal yang berhasil mengubah wujud aslinya. Sun Tai yang sebelumnya tertawa lepas, seketika dibuat diam kembali dengan tekanan yang mematikan itu. Saat itulah Zoe akhirnya mengingat semua masa lalunya. Ternyata 1000 tahun yang lalu di sekte 5 elemen, Zoe dikenal berbakat dari kecil. Ia bahkan menjadi harapan dari semua orang, sampai gurunya memberikannya tungku hujan dan memerintahkannya pergi ke dunia dewa. Di sanalah Zoe yang niat awalnya mencari harta karun malah bertemu dengan Ting Er. Yang ternyata obsesi yang ada di tubuhnya ini bukanlah karena cinta, melainkan Ting Er lah yang memberinya obsesi ini secara paksa. Tujuannya agar Zoe mau mengumpulkan giok dewa untuk melindungi tubuh Ting Er itu sendiri. Saat itulah Zoe mencuri giok dewa dari sektenya sehingga ia pun harus diusir oleh gurunya. Bahkan semua orang menganggapnya sudah gila karena mementingkan sebuah mayat. Tak hanya itu, Zoe bahkan tak pernah bertemu lagi dengan gurunya sampai sang guru meninggal. Meski begitu, untuk menebus kesalahannya, Zoe pernah membantu sekte 5 elemen diam-diam agar terhindar dari bencana besar. Sampai pada akhirnya karena dunia sudah menganggapnya gila, Zoe memutuskan untuk berkelana sembari membawa tubuhnya Ting Er. Barulah Zoe pun sadar kalau konsepsinya memang adalah obsesi, tapi hatinya adalah Ting Er itu sendiri. Jadi meskipun dirinya sudah mengecewakan banyak orang, tapi ia tak akan pernah mengecewakan Ting Er meskipun nyawalah taruhannya. Pada akhirnya, mengingat kalau tubuhnya memang tak akan bisa bertahan lama, Zoe pun menawarkan kepada Chihu untuk menjaga istrinya ini. Sayangnya, karena Zoe memiliki reputasi yang buruk di negara Jusu, ditambah Chihu adalah calon ketua dari klan iblis raksasa, ia pun sangatlah ragu. Nyatanya, jika ia setuju, impiannya bisa saja terhambat. Pada akhirnya, Zoe memerintahkan Wang Linlah untuk menjaga istrinya ini, di mana Wang Lin hanya perlu mengumpulkan 1000 giok dewa setiap 1000 tahun agar bisa mempertahankan tubuhnya Ting Er. Sudah jelas Wang Lin juga sangatlah ragu karena memang mengumpulkan giok dewa sebanyak itu bukanlah hal yang mudah. Tapi jelas tawaran Zoe ini bukan tanpa imbalan sama sekali. Dalam sekejap ia pun membentuk lagi menara pagoda yang katanya ada konsepsinya di dalamnya. Kultivator di bawah ranah Ascendan tak akan ada yang bisa menyentuh Wang Lin. Selain itu, untuk hadiah pertamanya, Zoe memberikan Wang Lin kristal Ascendan. Kristal Ascendan memang tak akan berguna dengan ranah Wang Lin saat ini. Namun, jika Wang Lin sudah mau menembus ke ranah Ascendan, kristal tersebut pasti akan sangat berguna. Menariknya, kristal Ascendan terbentuk dari kultivator ranah Ascendan yang memahami prinsip langit, di mana jika memiliki kristal itu, peluang untuk menerobos ke ranah Ascendan pasti akan meningkat. Sudah jelas, Chihu yang sebelumnya ragu-ragu langsung dibuat menyesal ya lur ya. Waduh, penuh penyesalan sekali Chihu ini ya. Terlebih lagi, tak hanya itu saja, Zoe juga memberinya hadiah kedua yaitu tetua pertama sekte Shijin aka Sun Tai itu sendiri. Di mana Sun Tai harus menjadi budak Wang Lin selama 1000 tahun. Awalnya Sun Tai menolaknya mentah-mentah. Tapi sayang, karena Zoe yang sekarang sudah bisa membunuhnya dengan begitu mudah, mau tak mau Sun Tai pun menyetujui. Zoe lalu memberikan tanda budaknya kepada Wang Lin sehingga Wang Lin hanya perlu mengatur pikirannya agar bisa mengancam budaknya itu. Alhasil karena dua hadiah sudah diberikan, Wang Lin pun dengan tulus menerima tawaran itu dan pasti akan menjaga Ting Er. Tapi tiba-tiba, tepat ketika tubuh Zoe mau menghilang, menara pagoda malah bergerak sendiri dan Ting Er malah bangkit kembali. Hal itu membuat semua pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Ting Er langsung memanggil pedang pertama dari Dewa Hujannya dan menjadikan Zoe sebagai roh pedang tersebut. Ia bilang kalau Zoe sudah benar-benar berjasa karena sudah melindunginya. Jadi sebagai roh dari pedang dewa, Zoe hanya perlu dipelihara selama 10.000 tahun. Dengan begitu Zoe pasti akan menjadi dewa ya lur ya. Widih.
Dan inilah ending dari episode 61 sampai 70. So, bagaimanakah kelanjutan dari Wang Lin? Apakah ia akan mendapatkan banyak manfaat di dunia dewa yang kali ini? Kita nantikan aja ya lur yang. Arigatou.